10 mitos populer tentang smartphone mengecoh banyak orang. Benar atau salah? Ada banyak hal seputar smartphone yang beredar, namun ternyata itu hanya sebuah mitos. Informasi berseliweran di kalangan para pengguna gadget, baik dari mulut ke mulut maupun di dunia internet. Banyaknya informasi ini dipercaya begitu saja. Kamu mungkin telah kerap mendengar orang-orang yang tidak berlatar belakang teknologi dan yang bidang sejenisnya memberikan saran tentang smartphone. Nah, saran yang populer ini dipercaya sebagai fakta, padahal tidak benar. Aneka anjuran dan larangan tersebut sering diulang-ulang, tapi belum tentu pernah diuji atau didasarkan pada fakta, sehingga dapat dikategorikan sebagai mitos belaka. Ada pula yang awalnya benar, tapi menjadi salah seiring perkembangan teknologi. Nah, untuk bantu kamu memilah mana yang benar dan mana yang keliru, berikut ini sejumlah contoh-contoh mitos populer seputar smartphone serta pembuktiannya berdasarkan pengujian. Berikut inilah mitos-mitos yang terlanjur dipercayai. 1. Mitos mengecas smartphone semalaman akan merusak baterai. Mitos yang satu ini agak unik karena awalnya benar, kemudian menjadi salah seiring perkembangan teknologi. Tapi masih ada benarnya juga. Dulu ponsel lawas yang menggunakan baterai niche cadmium atau niket memang bisa mengalami overcharging. Baterai lithium-ion di smartphone modern tidak memiliki masalah tersebut. Pengisian daya otomatis akan dihentikan apabila baterai ponsel sudah penuh, sebagaimana disebut peneliti energy storage dari University of Cambridge, Ken Griffith. Namun ada risiko lain dari mengisi baterai smartphone semalaman, sebab kapasitas baterai akan berada di angka 100% dalam waktu yang lama. Ini berujung pada voltase yang terus-menerus tinggi sehingga mempercepat penuaan alias chemical aging baterai lithium yang lambat laun akan menurun kapasitasnya. Seperti diungkap oleh peneliti baterai University Baterai Lithium. Baterai lithium idealnya dijaga di kapasitas 30-80% agar awet maksimal. Beberapa ponsel seperti iPhone menyediakan fasilitas baterai health yang akan melimitasi pengisian sampai batas tersebut secara otomatis. 2. Mitos baterai ponsel harus benar-benar habis sebelum dicas. Sama seperti ngecas semalaman, mitos yang satu ini juga berakar di era ponsel jadul. Baterai niket memiliki kelemahan berupa memori efek, di mana baterai mesti dikuras agar tidak lupa dengan kapasitas tampungnya. Baterai lithium-ion di ponsel modern tidak punya masalah tersebut. Malah sebaliknya, tidak dianjurkan untuk membiarkan baterai sampai benar-benar habis sebelum dicas. Sebabnya, semakin rendah kapasitas baterai, maka voltase akan semakin turun. Sama halnya dengan voltase yang terus-menerus tinggi. Ketika baterai dicas semalaman, voltase rendah juga mempercepat penuaan baterai. Itulah alasan baterai lithium dianjurkan supaya dijaga kapasitasnya agar jangan terlalu penuh dan juga jangan terlalu kosong. 3. Hanya gunakan charger dari merek yang sama dengan ponsel. Mitos yang satu ini ada benarnya karena charger abal-abal kualitasnya buruk bisa merusak baterai ponsel. Malah bisa memicu risiko kebakaran. Meski demikian, Anda tak mesti hanya menggunakan charger bawaan atau dari pabrikan yang sama dengan ponsel. Sebab ada banyak pabrikan aksesoris pihak ketiga membuat produk berkualitas tinggi termasuk charger. Gadget mobil memang bisa diisi baterai dengan charger apapun, asalkan kemampuannya sesuai, wattnya sesuai. Misalnya, sanggup memasuk daya sebesar yang diperlukan oleh perangkat. Beberapa fitur seperti fast charging juga mensyaratkan kompatibilitas antar ketiga alat yang digunakan, yakni ponsel, charger, dan juga kabel agar bisa berfungsi maksimal. Jadi jangan khawatir untuk menggunakan charger buatan pihak lain. Pastikan Anda juga memilih charger dari pabrikan yang memiliki reputasi positif dan produknya dikenal berkualitas. Mungkin contoh konkretnya seperti ini. Ini handphone saya merek Oppo 33 watt fast charging.
Dan ini handphone saya yang satunya lagi, merek Tecno, ini hanya 15 watt. Nah, dengan colokan yang sama-sama dari type USB-C, Type-C. Nah, kalau misalnya handphone saya yang Oppo dipakai charger dengan ini, apakah bisa? Bisa, tapi dia akan kekurangan daya, sehingga fast charging tidak akan berfungsi. Ya, tidak akan berfungsi sehingga akan lambat. Nah, kalau yang 33 watt ini Oppo dipakai ke Tecno, ini akan mengakibatkan menjadi panas karena watt yang masuk itu lebih besar dari yang dibutuhkan. Jadi walaupun sama-sama Type-C, tapi daya listriknya berbeda, ini akan membuat handphone menjadi tidak bekerja secara maksimal. Ini adalah contoh yang konkret ya. Jadi bukan hanya sekedar colokannya sama atau yang penting ada ininya, tapi juga dari segi wattnya apakah sesuai atau tidak dengan kebutuhan smartphone tersebut. Nah guys, mitos ini merupakan strategi pabrik untuk membuat produknya laku. Karena perusahaan justru mendapatkan keuntungan utama dari menjual aksesoris, bukan penjualan smartphone-nya. Sebagian besar smartphone ini memiliki standar charging port. Tapi kamu bisa menggunakan pengisi daya dari pabrikan lain asalkan arus listriknya sama besarnya. Hanya perlu berhati-hati dengan produk yang murah. 4. Menutup satu persatu aplikasi akan mempercepat kerja smartphone. Kamu tidak harus menutup aplikasi di smartphone, apalagi di recently closed aplikasi. Tidak mengambil sumber daya apapun karena tidak sedang berjalan. Aplikasi-aplikasi tersebut hanya tersimpan dalam RAM. Jikapun smartphone membutuhkan lebih banyak RAM, maka secara otomatis akan menghapus aplikasi yang sedang tidak digunakan. 5. Screen protector penting sekali untuk melindungi smartphone dari goresan. Screen protector adalah lembaran tipis dari plastik yang ditempatkan pada layar smartphone untuk menghindari goresan. Dengan demikian layar smartphone dapat tetap awet. Nah, jika terjadi goresan, maka tinggal mengganti screen protector tersebut. Ini lebih mudah dan murah daripada harus mengganti layar smartphone. Pada satu waktu ini benar, tapi sekarang tidak lagi. Sebab kini setiap smartphone telah dilengkapi anti-gores Gorilla Glass atau yang serupa. Dengan itu, jadi sebenarnya smartphone telah aman tanpa screen protector sekalipun. 6. Smartphone bisa terinfeksi virus. Sistem operasi Android menggunakan Linux dan virus tidak bekerja pada Linux. Smartphone bisa terinfeksi oleh beberapa perangkat lunak berbahaya, tapi itu tidak akan teraplikasi diri dari infeksi smartphone lain. Aplikasi yang mencurigakan itu berasal dari luar Google Play. Jadi jika mengunduh aplikasi dari Google Play, benar-benar aman. Hal ini berlaku juga pada iPhone. Dan smartphone tidak akan terinfeksi virus atau malware dengan menghubungkannya ke laptop atau PC. Virus komputer dengan virus smartphone berbeda dan tidak akan merusak sistem Android. 7. Menggunakan aplikasi tertentu untuk menghemat pemakaian baterai. Ini adalah salah satu mitos populer dari para pengembang aplikasi untuk menghasilkan uang. Kamu bisa buktikan sendiri apakah aplikasi ini benar-benar berfungsi atau tidak. Aplikasi ini hanya menampilkan user interface yang elegan dengan sisa baterai, durasi waktu tersisa, dan waktu yang ekstra. Sebenarnya, setiap smartphone sudah memiliki fitur ini. Hanya istilahnya yang berbeda. Ada performance mode, balance mode, power saving mode, dan sebagainya. Hanya perlu mengaktifkan dengan langkah setting baterai mode dan kamu tidak harus mengunduh aplikasi tersebut. 8. Spesifikasi yang lebih tinggi berbanding lurus dengan kinerja smartphone. Smartphone dengan spesifikasi yang lebih tinggi tidak selalu berarti memiliki kinerja yang lebih baik. Dan spesifikasi ini bukan merupakan satu-satunya indikator untuk menentukan kinerja smartphone. Faktanya, ada puluhan smartphone yang dirilis setiap bulan yang memiliki spesifikasi yang lebih besar, namun tidak lebih baik dibanding dengan beberapa ponsel dengan spesifikasi yang lebih rendah. 9. Pengaturan brightness otomatis dapat menghemat baterai. Ini benar-benar keliru. Dengan mengaktifkan auto brightness,
kamu memang dapat menghemat daya baterai dengan penyesuaian kecerahan ideal layar smartphone dengan keadaan di sekitar. Tetapi sensor cahaya akan bekerja di latar belakang akan memakan lebih banyak energi baterai. Fitur ini ditambahkan di smartphone dengan tujuan membuat nyaman mata, terutama di malam hari, dengan meredupkan kecerahan layar secara otomatis, tapi bukan untuk menghemat baterai. 10. Mengaktifkan Bluetooth atau Wi-Fi menguras daya baterai ketika terus diaktifkan. Wi-Fi memungkinkan untuk mentransfer file besar ke perangkat lain dengan kecepatan yang lebih baik. Apakah Wi-Fi akan menguras baterai jika tetap diaktifkan? Tidak. Teknologi baru Bluetooth dan Wi-Fi telah dirancang untuk tidak memakan daya baterai ketika tidak digunakan. Mereka memakan daya baterai namun hanya ketika sedang digunakan. Nah guys, ternyata mitos-mitos itu biasa kita lakukan. Sudah jadi kebiasaan dan bahkan kita mempercayai dan menceritakan mitos itu kepada orang lain. Menurut kamu sendiri, mana mitos yang ternyata fakta dan mana yang tetap cuma mitos? Atau ada lagi mitos-mitos yang akan kita bahas? Tulis komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video.